Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Alhamdulillah semuanya sehat. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memberikan semangat pada kita semua dalam mengikuti pelajaran ini. Garuda Pancasila karya Sudarmoto. Sudah siap anak-anakku? Kalau sudah, silakan untuk bersama-sama menyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian bersama-sama telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan perlu dicamkan. Jadi kalian nyanyikan dengan baik, jangan sampai ada yang menyanyikan masih keliru ya. Kemarin ada beberapa anak yang menyanyikan masih keliru, tolong untuk diulangi kembali. Jadi biasanya di pribadi bangsaku ya, bukan pribang-pribangsaku. Pribadi bangsaku. Pribadi itu artinya ciri khas. Jadi ciri khas bangsa Indonesia ya bercirikan kepada nilai-nilai dasar Pancasila dalam berperilaku. Itu namanya pribadi bangsa Indonesia, yaitu satu, berketuhanan, punya rasa pri kemanusiaan, terus persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, sekali lagi anak-anakku sekalian, silakan nanti kalian diulangi lagi ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak sekalian, siapkan kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran PKN ini, yaitu buku teks PPKN kelas 7, LKS, buku catatan, serta alat tulis kalian. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan memulai dengan mengulas materi pertemuan kemarin ya. Untuk pertemuan kemarin, yaitu pertemuan yang pertama, sudah kita bahas tentang perumusan sebagai Pancasila sebagai dasar negara, lebih khusus tentang pembentukan BPU PKI. Untuk mengingat materi yang lalu, maka kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan BPU PKI. Ya, BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk pertemuan kedua ini masih sama, yaitu KD-nya 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.1.2. Membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.
yaitu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Manfaat dari pembelajaran ini bagi kalian, yaitu bahwa kalian dapat memahami beberapa konsep dasar negara. Karena di sini ada 3 konsep dasar negara. Kalian juga dapat meneladani para tokoh perumus konsep dasar negara. Juga manfaat yang lain, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Perumusan dasar negara Pancasila. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Tanpa fondasi yang kuat, maka tidak akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai suatu fondasi harus disusun dengan sekuat mungkin. Saya kutipkan pidato Ketua Sidang BPU PKI pada saat awal sidang pertama kali menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Ini pidato dari Ketua Sidang mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Pengusul konsep dasar negara antara lain ada 3 tokoh, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Mister Supomo, yang ketiga Mister Muhammad Yamin. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Mister Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Ini artinya bahwa kita sebagai orang Timur atau bangsa Timur yang mempunyai budaya yang adiluhung, ya, untuk itu budaya inilah yang kita jadikan sebagai cikal bakal atau bahan dari dasar negara. Berikutnya, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara-negara haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Dikutip dari Risalah Sidang halaman 12. Artinya kita tidak mudah hanya mengambil atau menyomot dari dasar negara bangsa lain. Karena kita sendiri, bangsa Indonesia punya kepribadian yang adiluhung. Dan itu sudah ada berabad-abad tahun lamanya. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ya, saya tegaskan di sini bahwa Mister Muhammad Yamin itu mengusulkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan, Muhammad Yamin menyampaikan antara lain yang pertama adalah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan sosial.
Ini pendapat Mister Muhammad Yamin secara lisan. Asas dan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Nah, ini menurut yang tertulis. Disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan anak-anakku sekalian, ini ada dua pendapat dari Mr. Muhammad Yamin, baik yang lisan maupun yang tertulis. Kalau kalian amati, yang mendekati dengan Pancasila yang sah yang terdapat dalam pembukaan, yaitu yang secara tertulis. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut. Ini disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Yaitu yang pertama adalah persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya berbentuk filosofis Grundslat atau Willstanchung. Filosofis Grundslat atau Willstanchung adalah fondamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mister Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan. Antara lain, satu, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan 9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan.
Itu dari risalah sidang BPUPKI dan PPKI 19 maaf, 95. Sesudah sidang Cusangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Suyoso dari golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim penyusun 2012 halaman 35 sampai 36. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, demikianlah tadi uraian singkat kaitan dengan sekitar perumusan dasar negara atau konsep perumusan dasar negara oleh beberapa tokoh. Sekarang tugas individu. Silakan kalian untuk dicatat. Kerjakan pada buku tugas kalian. 1. Tuliskan lirik lagu Garuda Pancasila secara lengkap. Kemudian kalian nyanyikan. Yang kedua, tuliskan nilai dan semangat yang terdapat di dalam teks lagu Garuda Pancasila. 3. Bandingkan konsep dasar negara Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin dengan dasar negara Pancasila yang sah dalam pembukaan UUD 1945. Mohon untuk Muhammad Yamin adalah konsep dasar negara yang tertulis. 4. Tuliskan secara singkat tentang biografi Insinyur Soekarno. 5. Sebutkan nama-nama yang termasuk dalam anggota Panitia 9. Sekian pertemuan kali ini, dan apabila ada kekurangan maupun kekhilafan dari Bapak, saya mohon maaf. Yang untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari buku teks PPKN kelas 7, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.